Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sari. Apakah HAM masih berlaku dalam keadaan perang atau konflik dengan contoh konflik antara Tentara Nasional Indonesia terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau Organisasi Papua Merdeka atau OPM? Jawabannya masih berlaku. Karena tindakan Tentara Nasional Indonesia terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Karena TNI di sini memiliki tugas untuk menyelamatkan warga sipil dari teror dan serangan yang dilakukan oleh TPNPB atau OPM. Dalam rangka menjalankan fungsi TNI berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tindakan TNI dapat tergolong sebagai pelanggaran HAM apabila dalam baku tembak tersebut dilakukan di luar ketentuan hukum humaniter yang mengatur tentang perang sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta negara Republik Indonesia dalam seluruh konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, di mana melalui ratifikasi ini, Indonesia mengakui ketentuan-ketentuan ataupun rambu-rambu dalam berperang. Gimana, Sari? Sari, gimana Sari jawabannya? Apa udah cukup? Udah bisa lanjut aja ke yang lain kalau memang temannya tidak merespon. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arfa. Pertanyaannya,
apakah perlindungan hak apakah perlindungan HAM di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu dilakukan bangsa dan pemerintah suatu negara untuk menjamin pelaksanaan HAM berjalan dengan baik. Nah, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sudah berjalan cukup baik. Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat negara Indonesia wajib memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada setiap. Hak asasi manusia merupakan salah satu ciri hak asasi manusia sudah menunjukkan peningkatan kebebasan dasar dalam kehidupan. Lalu beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia antara lain penegakan melalui undang-undang. Yang pertama, penegakan pemerintah melalui undang-undang. Terus pembentukan pemerintah Komisi Nasional. Terus pembentukan pengadilan hak asasi manusia, penegakan melalui proses pendidikan. Sebagai upaya penegakan hak asasi manusia agar pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah sebagai berikut antara lain 3 upaya menegakkan hak asasi manusia oleh pemerintah di Indonesia. Yang pertama, pembentukan komisial hak asasi manusia. Kedua, pembentukan instrumen hak asasi manusia. Yang ketiga, pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Bagaimana Arpa? Apakah sudah cukup? Iya, terima kasih. Cukup, Nina. Ya, baik. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Andira, seberapa efektif campur tangan pihak asing atau organisasi internasional untuk menjatuhkan hukuman terhadap negara yang pemerintahannya terlibat dalam pelanggaran HAM, namun dapat dengan rapi menghilangkan semua bukti dan transaksi pelanggaran tersebut. Peran pihak asing dalam menjatuhkan hukuman terhadap negara yang terindikasi melalui pelanggaran HAM, tapi berusaha meningkatkan buktinya adalah cukup efektif. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan embargo ekonomi. Pembatasan ekonomi tersebut akan memaksa negara terkait untuk membuka diri terhadap pengusutan tindakan HAM yang dilakukannya jika masih ingin bertahan hidup. Bagaimana Andira? Cukup, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raju. Sebutkan ciri-ciri HAM. Yang pertama itu ciri-cirinya diperbaiki, tidak dapat dicabut. Yang kedua utuh, tidak dapat dibagikan. Yang ketiga, hak asasi manusia bersifat universal. Yang keempat, hak asasi manusia melekat. Bagaimana Raju? Sudah cukup? Cukup, Lucy. Baik, Raju.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rima. Pertanyaannya, upaya apa saja yang dilakukan untuk menjaga hak asasi manusia? Upaya yang dilakukan untuk menjaga hak asasi manusia, yang pertama, membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Yang kedua, membentuk lembaga terkait penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga, membentuk undang-undang terkait penegakan hak asasi manusia. Yang keempat, membentuk pengadilan hak asasi manusia. Dan ada beberapa lagi yang untuk upaya yang menegakkan hak asasi manusia. Bagaimana Rima? Apakah sudah Ya, cukup? sudah cukup. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan yang Dila. Jelaskan pendapat kelompok 6 mengenai bagaimana perlindungan HAM di Indonesia. Ini menurut kelompok kami, upaya perlindungan HAM di Indonesia itu sudah baik, karena lembaga-lembaganya juga sudah memadai. Namun, para aparat dari lembaga tersebut belum dapat maksimalkan kerjanya, sehingga banyak kasus pelanggaran HAM yang masih belum dapat tertangani dengan baik dan benar. Bagaimana, Dila? Sudah cukup? Cukup, terima kasih. Ya, sama Dila. Oke, masih ada? Masih ada nggak? Masih ada, Pak. Coba sambil bacakan aja ininya, apa pertanyaannya. Kan bisa dibantu juga oleh yang lain ya. Baik, pertanyaan dari Wina. Terdapat sebuah opini masyarakat yang justru kurang menjunjung tinggi HAM karena penyalahgunaan dari HAM itu sendiri yang dapat digunakan oleh pelaku dari pelanggaran HAM. Oleh karena itu, disinilah pemerintah harusnya lebih memperjelas hukum serta sanksi yang diberikan kepada pelaku dari pelanggaran HAM. Namun bagaimana jika HAM ditiadakan? Kenapa HAM diperlukan? Bagaimana pembatasan terhadap HAM?
Dari Masih ada? teman-teman, jika ada yang menjawab pertanyaan dari Wina tadi, silakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu, Pak, terdapat sebuah opini masyarakat yang justru kurang menjunjung tinggi HAM karena penyalahgunaan dari HAM itu sendiri yang dapat digunakan oleh pelaku dari pelanggaran HAM. Oleh karena itu, disinilah pemerintah harusnya lebih memperjelas hukum serta sanksi yang diberikan pada pelaku dari pelanggaran HAM. Namun, bagaimana jika HAM ditiadakan? Kenapa HAM diperlukan? Bagaimana pembatasan terhadap HAM? Oke, ini saya langsung masuk dulu ya. Tolong yang lainnya yang mau belajar, yang masih standby untuk menyimak dengan baik-baik ya. Mengenai HAM ya, ini kan masalah yang asasi, ya, hak yang paling privat gitu kan. Tapi di sisi lain kita itu sebagai makhluk sosial gitu, akan berhubungan dengan manusia lain. Bahkan perjuangan HAM tadi juga banyak menjadi isu yang sangat universal ya, isu dunia ya, hak asasi manusia yang sudah mereka katanya perjuangkan dari berabad-abad ya. Karena sejarah HAM sebenarnya kan karena adanya penindasan dari kekuasaan, dari yang kuat ke yang lemah ya. Raja yang diberikan kekuasaan yang bisa sewenang-wenang, bisa menindas rakyat, membunuh rakyat, saling bunuh antar rakyat ya. Jadi peperangan di mana-mana. Padahal kan kita itu sebagai manusia, ya. Raja itu manusia, rakyat itu manusia, sama-sama manusia. Kenapa manusia menindas manusia kan gitu? Itu asal mula ya. HAM yang diperjuangkan secara universal. Jadi melihat manusia dari sisi kemanusiaannya. Tidak melihat dari sisi yang lain ya. Jadi filosofi HAM yang sekarang menjadi isu global adalah HAM yang memang didasari oleh mereka kaum barat yang bersifat individualis gitu. Tentunya banyak nilai positif yang mereka perjuangkan yang di kita pun ikut serta dalam hal penegakan HAM yang dianggap sebagai isu yang universal dan isu-isu humanisme gitu. Karena untuk menjunjung tinggi sisi humanisme. Jadi perkembangan iptek ya, yang kita pernah bicarakan sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan itu juga dibarengi dengan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Biar tidak ada lagi manusia yang saling menindas. Dia buatlah sebuah aturan, sebuah regulasi, sebuah konstitusi dalam sebuah negara. Bahkan sampai menusuk kepada aturan khusus mengenai penegakan HAM, mengenai penindakan kejahatan HAM dalam hukum. Makanya ini materi ini kan bagian kelanjutan dari penegakan hukum ya dan hak asasi manusia. Jadi ini kita harus paham ya tentang HAM yang bersifat universal. Nilai-nilai HAM yang mereka perjuangkan, sekali lagi mereka melihat manusia dari sisi kemanusiaannya, tidak melihat sisi yang lain. Sementara kalau kita berbicara mengenai HAM di Indonesia, yang anggapan barat selama kita tahun 45 sampai dengan tahun reformasi gitu kan, kita dianggap negara yang belum memiliki konsep hak asasi manusia. Padahal kalau kita bedah Pancasila ya, bedah Undang-Undang 45, di sana sudah jelas mengatakan kita negara yang sudah mengurus urusan HAM. Karena salah satu ciri negara modern, salah satu ciri konstitusi yang kita miliki yaitu Undang-Undang 45 kan ada 3 ciri paling tidak ya. Ada pembatasan kekuasaan, ada pembagian kekuasaan, ada pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kita sebelum ke Undang-Undang 45 kita lihat yang paling tingginya yaitu Pancasilanya. Coba sila keberapa dari Pancasila yang berbicara mengenai HAM? Coba. Sari, dari 5 sila mana yang Sari milenia? Langsung kumapa? Apa? Gimana Pak? Pertanyaannya sekali lagi coba Pak. Kurang jelas tadi. Ada pengulangan. Rian, menurut kamu sila keberapa?
Dava. Dila. Sila kedua. Sila kedua. Apa sila kedua itu? Sila kedua itu sebutkan, bacakan, ataupun kemukakan. Kenapa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi konsep HAM di Indonesia adalah sudah jelas dalam ideologi kita pun, dalam dasar negara kita pun, kita mengakui manusia ya sebagai salah satu hal yang diurus ya oleh konsep filosofi bangsa kita. Bahkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika PBB misalnya baru mendeklarasikan HAM tahun 48, tahun 45 kita sudah mendirikan negara yang mengakui konsepsi HAM. Kemudian lalu bagaimana bedanya dengan konsep HAM di dunia barat? Yang saya bilang orang barat ya konsep HAM universal karena mereka manusia itu ya manusia gitu kan. Kenapa kamu menolong manusia? Kenapa kamu menolong orang? Membantu teman? Ya karena sama-sama manusia. Maaf mungkin tidak ada. Ini bagian dari ibadah kepada Allah karena Allah menyuruh untuk kita saling menyayangi biar dapat pahala, biar mendapatkan surga. Ya bagi mereka tidak seperti itu, gitu kan? Itu sebagai manusia saja. Sehingga mereka melihat manusia itu ya makhluk yang bebas, kan individualis ya. Jangan diganggu lah, apapun ya. Jadi semuanya merasa ya manusia ya sebagai makhluk yang merdeka saja. Sehingga kalau kita lihat perjuangan HAM yang universal di dunia barat itu apapun mereka perjuangkan demi kemanusiaan gitu. Freedom of speech, mereka terbiasa berbicara bebas. Ya. Freedom of religion, mereka terbiasa meyakini sebuah agama ya silakan. Mau beragama kayak, mau bertidak kayak, mau percaya pada siapa kayak, mereka harus dilindungi. Di kita memang ada kebebasan beragama. Tapi kan tidak semua agama, tidak semua keyakinan bisa bebas. Itu kan di kita. Mohon maaf saja kan gitu ya. Pejuang HAM menuntut supaya adil dong gitu. Pada jangan hanya melindungi mengurus 6 agama, coba yang lainnya urus. Tapi kan kita lihat filosofinya, lihat faktor historis sosiologisnya harus utuh. Ya. Bahkan ini mohon maaf ya perjuangan HAM di Barat misalnya perkawinan sesama jenis ya, gay dan lesbian, beberapa negara telah melegalkan. Lalu ada aktivis HAM yang membawa isu itu ke Indonesia. Itu bagaimana? Sesuai nggak kira-kira dengan Pancasila? Nah kita lihat dalam Pancasila bukan hanya sila kedua. Dan setiap sila itu tidak berdiri sendiri. Memang ada inti-intinya kan. Sila pertama tentang ketuhanan. Sila kedua tentang kemanusiaan. Tentang persatuan. Tentang kemusyawarahan, ya, kerakyatan. Dan tentang keadilan. Semuanya itu saling berhubungan. Jadi kalau di kita berbicara HAM, berbicara oke, ada sila kedua, kemanusiaan. Tapi manusia sebagai apa? Bukan hanya sebagai manusia. Tapi sebagai makhluk Tuhan, ya, yang berdasar yang dijauhi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dalam penegakan HAM, dalam perlindungan HAM, dalam pembuatan penegakan hukum ya, untuk menuntaskan masalah-masalah HAM, untuk membuat hukum di Indonesia, hukum kan buatan manusia, itu kan? Tetapi jangan sampai hukum tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga di kita agama itu bagian dari sumber hukum, gitu kan? Tapi kan kadang-kadang ada para pejabat, para pemikir, para intelektual ada yang bilang agama itu tidak boleh. Ya mereka tidak paham Pancasila sesungguhnya. Dan ini berbahaya gitu kan. Banyak paradigma-paradigma yang keliru yang berkuasa gitu kan. Yang menganggap bahwa sila pertama itu dianggap radikalisme misalnya kan. Mereka ngakunya Pancasila tapi mereka tidak paham Pancasila sebenarnya. Mereka bilang radikal, mereka bilang intoleran dan sebagainya. Padahal jelas ya, jangan sampai hukum itu dibuat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, gitu kan? Sebenarnya di sisi lain dana haji misalnya diembat juga gitu kan, butuh juga dana haji. Padahal kan
dana umat Islam khususnya gitu. Untuk kepentingan ibadah, tapi kan negara ikut campur juga misalnya. Naik hajinya tidak ada, tapi uangnya nggak ada kan gitu ya. Uangnya nggak dipakai untuk apa kan gitu. Itu kan bisa banyak spekulasi. Nah, mengenai HAM ya, kita lihat dalam sisi lain juga antara isu-isu HAM dan isu-isu hukum ini yang kadang-kadang kita untuk menegakkan HAM memang memerlukan hukum, ya, memerlukan penegakan hukum. Bahkan semua hukum itu juga semua pelanggaran hukum, ya. Kan minggu lalu kita belajar tentang hukum, ya, hukum pidana, hukum perdata. Orang membunuh, orang memeras, ya. Tapi tidak semua pelanggaran hukum, tidak semua kejahatan hukum itu kalau dalam hal penegakannya masuk ke dalam penegakan HAM, gitu kan. Semua pelanggaran hukum memang melanggar HAM, ya. Jangan membunuh, ya, kita menyinggung orang aja kan itu dianggap pelanggaran HAM, ya. Memutarbalikkan fakta misalnya, membuat fitnah, menyemarkan nama baik. Tapi kan tidak semuanya masuk ke dalam penegakan HAM. Sekarang itu hukumnya, ya. Kemudian ada sanksi dari hukum, ya. Coba contoh sanksi hukum apa? Orang bersalah nih, ya, orang jahat, lalu diberikan sanksi. Coba Sari, coba kamu bukan sudah connect sekarang mah. Contoh pelanggaran, iya, sanksi hukum itu apa? Tahanan penjara bukan sanksi hukumnya. Ya, saya bukan, jangan balik nanya, kalau jawab aja. Ya, ini biasakan kalau dosen bertanya, Anda jawab aja. Sebutkan contoh pelanggaran. Jawab aja, jangan balik nanya. Apa coba? Ulangi. Tahanan penjara bukan Pak. Tahanan penjara. Selain itu? Yang paling berat coba yang lainnya bantu. Orang divonis hukuman selain penjara apa? Hukuman mati, Pak. Hukuman mati. Bahkan ada penjara seumur hidup dan sebagainya. Nah, ini kita lihat. Karena kita sedang jangan sampai melanggar HAM. Jangan sampai manusia itu dilanggar HAM-nya. Nah, ketika ada orang di penjara, orang dalam penjara dilanggar nggak HAM-nya? Ketika ada orang di penjara, dilanggar nggak haknya, hak asasinya? Orang tidak menjadi, kan harusnya bebas. HAM itu kan orang harus bebas. Tapi ini orang di penjara, dilanggar nggak HAM-nya? Jangan lihat asal-usulnya dulu. Yang penting ada orang di penjara, dilanggar nggak HAM-nya? Swisya misalnya, kamu di penjara, dilanggar nggak HAM-nya? Hak kamu dilanggar nggak? Iya. Kamu mau nggak di penjara? Enggak. Coba jawab. Ya. Ketika ada orang di penjara, dilanggar nggak haknya, HAM-nya? Dilanggar. Yakin dong ya, tolong belajarnya. Anda jangan, sudah tingkat tua, ini Anda masih bengong-bengong gini kalau belajar ya. Yakin aja, iya gitu kan. Prinsipnya semua orang di penjara itu dilanggar haknya kan gitu ya. Lalu kemudian ada orang yang dibunuh, dieksekusi mati. Dilanggar nggak HAM-nya? Tolong ya, saya ingin asik dalam belajar gitu ya. Jadi Anda kalau mau belajar ikhlas, coba tolong, kita masih ada beberapa waktu. Saya ingin Anda terlihat wajahnya ikhlas ya. Biar saya juga bisa tenang, bisa nyaman gitu ya. Tidak terbawa nuansa yang ini. Jadi pada prinsipnya sekali lagi ya, semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran HAM. Bahkan semua sanksi hukum adalah pelanggaran HAM gitu kan. Orang di penjara, gitu kan. Orang dibunuh. Tapi dalam hal sanksi hukum ya, HAM itu dikesampingkan gitu kan, karena ada sebab akibat. Jangan sampai misalnya kita dianggap merasa pejuang HAM, kok dibunuh, kok dipenjara, itu melanggar HAM. Ya tidak bisa seperti itu kalau itu sanksi gitu kan. Nah yang berikutnya juga tolong ya, ada pahami, karena ini waktu sudah habis lah ya. Coba catat ya, tidak semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran HAM.
Saya minta minggu depan ada jawaban dari Anda, apa sih perbedaan antara kasus yang masuk ke pelanggaran kejahatan umum dan kejahatan HAM ya. Apa perbedaannya? Tindakan pidana umum dan pidana kejahatan HAM. Ya, itu PR-nya ya. Karena ini waktu tidak sempat ya. Jadi oke, sampai situ dulu ya. Jadi kita masih punya PR tentang masalah HAM sebelum nanti masuk ke materi kelompok berikutnya. Sekian ya untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.